Iya, pemirsa kembali di Kata Dokter ya, kalau berbicara masalah gizi, bagaimana makanan yang baik, makanan yang sehat, nggak putus-putus, pasti seru sekali kalau membicarakan masalah tersebut. Masih bersama Dokter Kristina dan juga dengan Almira dan Dokter Boyke pastinya. Dok, tadi kita sempat membahas bagaimana tadi makanan-makanan yang sebaiknya atau kriterianya seperti apa yang ditanyakan oleh Dokter Boyke tadi. Mungkin bisa lebih jelaskan kembali. Ya, di saat pandemi ini pasti kita ada ekstra food ya, atau ada tambahan yang kira-kira bisa meningkatkan imunitas kita terutama terhadap virus COVID-19 ini. Oke, jadi ini saya sampaikan yang saya dapatkan dari WHO ya. Nomor 1, WHO menyarankan untuk fresh and unprocessed food. Artinya makanan yang sebisa mungkin segar dan tidak terlalu banyak proses pengolahannya yang Bu, ingat fresh food and unprocessed food. Jadi yang segar-segar, benar. Satu, lanjut. Terus yang kedua, bahwa tadi gizi yang seimbang, kita harus memperhatikan konsumsi protein tetap perlu. Jangan mentang-mentang mau diet cuman minumnya sayur jus aja gitu kan. Betul. Sayur buah aja itu kan proteinnya tidak ada. Nah, kita butuh nih protein untuk imunitas juga. Jadi jangan lupa. Ya, kedua protein untuk imunitas, catat Bu. Nah, kemudian dengan tadi yang misalnya gizi seimbangnya sebisa mungkin kita praktekkan. Kita mengurangi jenis makanan yang gula, garam, dan lemaknya itu tinggi gitu. Karena terutama lemak trans ya, nanti panjang lagi ya. Tapi jenis-jenisnya kita kurangi, gula tambahan, garam tambahan, termasuk MSG di dalam makanan instan itu kan tinggi sekali. Nah, itu kita kurangi makanan-makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak tadi gitu. Nah, kemudian bicara tentang makanan, jangan lupa kita tetap 60% tubuh kita terdiri dari air. Jadi air putih penting sekali. Mudahnya berat badan kita dikali 30 mili itu kebutuhan minimal. Berat badan dikali 30 mili. Bagaimana juga dengan orang obesitas, tetap juga harus sama. Justru kebutuhannya untuk obesitas meningkat. Orang yang obes itu biasanya justru di dalam kondisi dehidrasi gitu. Untuk supaya metabolisme di dalam tubuhnya itu bisa berjalan, sangat membutuhkan H2O alias air. Betul. Dok, buat Almira sekarang. Karena ini kita sudah di segmen terakhir nih. Mira, kira-kira apa yang bisa didapat dari pembicaraan ini dan kira-kira akan dilaksanakan apa kepada anak Almira nanti di rumah? Iya, jadi saya terima kasih banget juga nih Dok, karena diundang di Kata Dokter ini jadi tahu, Dokter Kristina banyak memberitahukan karena memang namanya ibu tuh kan kalau urusan makanan ya kepala keluarganya gitu. Saya akan lebih concern lagi khususnya mengenai pembagian gizi biar imun juga meningkat, bukan hanya untuk anak saya tapi juga untuk saya. Dan yang pasti langsung mau cari vitamin D sih, karena ternyata penting sekali tuh vitamin D. Buat mamahnya juga penting. Buat mamanya juga penting. Terima kasih. Oke, Dokter Kristina, sebelum tutup mungkin bisa memberikan sedikit recap dari semua yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, jadi kita kan tadi bicara tentang gizi, nutrisi di dalam pandemi ini. Memang nutrisi adalah salah satu dari 4 pilar yang menjaga imunitas supaya kita bisa kuat. Apa saja 4 pilar? Nah, 4 pilar ini nomor 1 nutrisi, nomor 2 olahraga, kemudian tidur yang cukup, dan juga mindfulness. Mindfulness itu being aware gitu loh. Kita saat ini untuk apa, ngapain. Nah, itu ketika kita lebih aware apa yang kita lakukan, untuk apa, kita tuh nggak autopilot gitu, dan menjaga supaya si hormon stresnya itu juga tetap rendah, karena stres itu bisa mempengaruhi ke imunitas juga. Dan juga sekarang tuh ada program-program pemerintah ya untuk penanganan gizi masyarakat ini ya dokter ya. Biasanya itu menurut dokter seperti apa sih yang harus dilakukan pemerintah gitu untuk membantu supaya gizi masyarakat khususnya yang di pedesaan terkadang kan masih banyak yang mengalami kekurangan gizi. Baik, menurut saya yang paling penting adalah memperkuat ketahanan pangan kita. Sebetulnya memang tanah kita nih subur sekali, alangkah baiknya kalau semua kita mengolah gitu. Saya lihat udah banyak ibu-ibu yang selama pandemi ini jadi rajin bercocok tanam, ya kan? Betul. Dokter Boyke kan mau menanam semua ya. Terima kasih Dokter Christine. Almira, pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Saya hanya akan memberikan sedikit saja. Ingat pesan ibu. 1, pakai masker. 2, jaga jarak. 3, sering cuci tangan. Yang keempat adalah juga
jangan berkumpul kalau tidak diperlukan, dan lindungi diri dengan meningkatkan gizi tubuh kita. Seperti yang Dr. Christine katakan tadi, ayo dengan piring sehat, jangan lupa juga vitamin D3 dan sinar matahari. Nah, demikianlah pembahasan kita dan sampai jumpa di Kata Dokter edisi Sabtu berikutnya kerjasama dengan BNPB dan tentunya hanya di JAK TV dari Jakarta untuk Indonesia.